Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam pertemuan ini kita cuma membahas tentang kegiatan ekonomi. A. Kegiatan ekonomi. Ada tiga kegiatan dalam ekonomi. Yang pertama, produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan utama yang dilakukan perusahaan. A. Pengertian produksi. Produksi adalah aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi dapat berupa barang dan atau jasa. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Tujuan kegiatan produksi antara lain memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. B. Faktor-faktor produksi. Dalam melakukan proses serta produksi, produsen membutuhkan faktor produksi. Faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi antara lain faktor sumber daya manusia, faktor produksi sumber daya alam, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. C. Teori perilaku produsen. Kegiatan produksi memerlukan kecermatan untuk mengkombinasikan faktor produksi yang dimiliki agar menghasilkan produksi optimal. Secara teoritis, penentuan keputusan tersebut menggunakan asumsi dasar bahwa produsen berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk menggambarkan teori produsen, perlu menentukan fungsi produksi. Yang pertama, fungsi produksi adalah hubungan jumlah input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Inilah yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat keterkaitan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Selanjutnya yang kedua adalah hukum hasil pertambahan produksi yang semakin menurun. Pada teori ekonomi, sifat fungsi produksi diasumsi dengan hukum hasil tambahan yang semakin menurun. Hukum ini dikemukakan oleh David Ricardo 1772 sampai dengan 1823. Seorang ekonom dari Inggris. Menurut David Ricardo, apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak tambahannya, tetapi sesudah mencari suatu tingkat tertentu, produksi tambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. D. Konsep biaya produksi. Suatu perusahaan akan mengeluarkan biaya tertentu untuk memproduksi barang dan atau jasa. Biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk tersebut akan dipertimbangkan oleh setiap perusahaan atau produsen untuk menentukan tingkat harga jual produk dalam rangka memperoleh keuntungan. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan output. Selanjutnya ada 5 konsep biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap total. Yang kedua, biaya variabel total. Yang ketiga, biaya total. Yang keempat, biaya rata-rata. Yang kelima, biaya marginal. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang biaya tetap. Biaya tetap total. Biaya tetap total adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun jumlah output atau produk yang dihasilkan rendah. Contohnya, biaya tetap adalah biaya sewa tempat usaha, gaji bagi karyawan tetap, dan biaya penyusutan peralatan mesin-mesin yang telah dipakai. Yang kedua, biaya variabel total adalah biaya yang jumlahnya berubah jika jumlah barang dan atau jasa yang diproduksi berubah. Contohnya, biaya variabel adalah biaya bahan baku atau bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya total. Biaya total adalah seluruh biaya atau pengeluaran perusahaan yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan atau jasa. Biaya total diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Terus yang keempat, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit produk. Untuk mengetahui biaya rata-rata. Terus yang keempat, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit produksi. Terus yang kelima, biaya marginal. Biaya marginal adalah kenaikan biaya total yang disebabkan tambahan 1 unit output. Yang E, konsep penerimaan. Perusahaan akan menerima pendapatan atas barang yang dijual. Penerimaan atau revenue adalah sejumlah uang yang diterima produsen atas penjualan barang dan atau jasa yang hasil produksinya.
Besar penerimaan perusahaan akan menentukan laba atau rugi yang dihasilkan sebuah perusahaan tersebut. Yang pertama, penerimaan total. Penerimaan total merupakan seluruh penerimaan produsen dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Yang kedua, penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata yang diperoleh produsen dari tiap satu unit hasil produksi yang terjual. Selanjutnya yang ketiga, penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang disebabkan adanya tambahan jumlah produk yang dijual. Yang F, laba maksimum. Setelah mengetahui konsep biaya produksi dan konsep penerimaan, seseorang produsen perlu mengetahui laba atau rugi. Agar mengetahui hal tersebut, simaklah pembahasan berikut. Yang pertama, laba atau rugi. Aktivitas ekonomi seseorang produsen tidak hanya berhenti setelah mengetahui konsep biaya produksi dan konsep penerimaan. Produsen akan berusaha memaksimalkan laba dan meminimalkan kerugian. Dengan demikian, produsen perlu mengetahui konsep laba atau rugi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, laba maksimum. Penerimaan laba belum menjadi akhir dari rangkaian analisis produsen untuk mengembangkan perusahaan. Produsen harus mencari strategi agar dapat mencapai laba maksimum. Bagaimana cara terjadinya laba maksimum? Laba maksimum dicapai apabila biaya marginal MC sama dengan penerimaan marginal MR. Terus yang kedua, ada distribusi. Setelah melakukan produksi, produsen juga perlu mencari cara untuk menyalurkan barang dan atau jasa yang diperoleh kepada konsumen. Proses tersebut disebut distribusi, sementara pihak yang melakukan distribusi disebut distributor. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. B, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Lancar tidaknya kegiatan produksi dipengaruhi faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor pasar. Yang kedua, faktor barang. Yang ketiga, faktor perusahaan. Sini akan menjelaskan faktor pasar terlebih dahulu. Faktor pasar berkaitan dengan sasaran konsumen atau pembeli dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Kegiatan distribusi yang dipengaruhi faktor pasar berhubungan dengan jenis produksi yang diinginkan konsumen, letak geografis konsumen, jumlah konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan konsumen. Yang kedua, faktor barang berhubungan dengan nilai barang yang didistribusikan, besar dan berat barang, mudah rusak atau tidaknya suatu barang, kualitas barang, dan pengemasan barang. Yang ketiga ada faktor perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak sumber dana, pengalaman, dan pengawasan yang baik dalam proses distribusi dapat menyalurkan barang dan atau jasa secara lebih cepat dan merata kepada konsumen. C. Mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah jalur distribusi yang dilalui barang dan atau jasa dari produsen hingga sampai kepada konsumen. D. Pelaku distribusi. Pihak atau perantara yang berperan dalam kegiatan distribusi adalah pedagang. Yang ketiga, ada konsumsi. Setiap pelaku ekonomi baik rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintahan melakukan kegiatan konsumsi. Yang A. Pengertian konsumsi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan dengan mengonsumsi barang dan atau jasa. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai serta manfaat suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang B. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pertama, pendapatan. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Yang ketiga, perakiraan harga pada masa depan. Yang keempat, selera. Yang kelima, mode. Yang keenam, iklan. Serta yang ketujuh, lingkungan sosial, budaya, dan agama. Yang C. Teori perilaku konsumen. Konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam mengonsumsi suatu barang. Oleh karena itu, kepuasan dan kegunaan yang diperoleh pun berbeda-beda. Ada yang merasa puas dengan mengonsumsi suatu barang dan juga merasa puas mengonsumsi suatu barang bersama dengan barang lain. Dengan demikian, pola konsumsi setiap orang bergantung pada jenis kebutuhan hidup dan kepuasan yang diperoleh. Yang pertama, ada pendekatan kardinal. Pendekatan
Kardinal adalah tingkat kepuasan konsumen diukur secara kuantitatif menggunakan angka. Ukuran nilai guna suatu barang sangat bergantung pada penilaian seseorang. Dengan demikian, pendekatan kardinal bersifat subjektif. Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui nilai guna suatu barang disebut atil. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan kardinal sebagai berikut. Yang pertama, utility dapat diukur dengan uang. Hukum Gaussian 1 tetap berlaku, atau the law of diminishing marginal utility. Yang C, konsumen berusaha mencapai kepuasan total yang optimum. Yang kedua ada pendekatan ordinal. Berbeda dengan pendekatan kardinal, nilai kepuasan konsumsi menurut pendekatan ordinal tidak dapat diukur dengan angka. Pengukuran tingkat kepuasan menggunakan peringkat, misalnya rata tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Pendekatan ordinal sering disebut pendekatan indifferent dan disertai kurva indifference. Sampai di sini dulu materi kita.